dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang implementasi strategi manajemen isu. Dan yang beranggotakan saya sendiri, Akifah Ismailuvia, NIM 2061010. Saya Rizchawa Yulistari, NIM 2061049. Saya Firdaus Lestari, NIM 2061050. Saya Diri Artami Firindawati, NIM 2061047. Mari simak presentasi dari kami. Baik, saya akan menjelaskan implementasi strategi. Istilah implementasi atau eksekusi strategi berdasarkan kajian literatur yang dilakukan oleh Yu, Goi, dan Epler 2008, terdapat 3 perspektif dalam memandang pengertian dari implementasi strategi. Contoh ketiga perspektif tersebut yaitu yang pertama, proses perspektif. Menurut cara pandang ini, implementasi strategi merupakan serangkaian langkah berturut yang sudah direncanakan dengan cara cermat. Yang kedua, behavior perspective. Cara pandang ini menganggap implementasi strategi sebagai suatu rangkaian tindakan dan menilai tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan eksekusi strategi dari sudut pandang ilmu perilaku. Yang ketiga, hyperpresentative. Sebagaimana tersiasat dari namanya, pendekatan ini memandang implementasi strategi sebagai suatu kombinasi antara proses implementasi strategi dan perilaku pihak-pihak yang mengeksekusi strategi. Berikut masalah-masalah umum yang dihadapi dalam implementasi strategi mengutip hasil survei yang dilakukan terhadap 93 perusahaan korporasi yang termasuk ke dalam Fortune 500, Whelan dan Hanger 2493, menyebutkan bahwa berbagai masalah yang umumnya dihadapi perusahaan pada saat mereka melakukan implementasi strategi sebagai berikut. Yang pertama, implementasi strategi seringkali memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk membuat perencanaan. Masalah-masalah besar yang sebelumnya tidak diantisipasi muncul pada tahap implementasi strategi. Dan juga berbagai kegiatan tidak terkoordinasi secara efektif. Berbagai kegiatan yang bersaing serta krisis yang terjadi menyita perhatian manajer dan mengakibatkan fokus perhatian mereka tidak tertuju pada persoalan implementasi strategi. Herwiniak 2005 menambahkan beberapa faktor yang menghambat keberhasilan eksekusi strategi. Para manajer terlatih untuk membuat rencana tetapi tidak terlatih untuk mengimplementasikan rencana. Para manajer puncak perusahaan memiliki keyakinan bahwa implementasi strategi akan dilakukan oleh sumber daya manusia perusahaan yang tingkatannya berada di bawah mereka. Terdapat pemisahan antara pihak yang membuat rencana dengan yang melaksanakan strategi sebagai bagian dari perencanaan, padahal perencanaan dan pelaksanaan strategi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Seharusnya pelaksana strategi juga merupakan perumus strategi, sehingga dapat memperhitungkan berbagai hambatan eksekusi strategi yang mungkin terjadi di masa mendatang. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai faktor yang seringkali menghambat keberhasilan implementasi strategi, maka Herwiniak 2005 mengajukan model implementasi strategi yang terdiri atas unsur-unsur 1. Strategi korporat, 2. Strategi bisnis, 3. Strategi korporat atau integrasi. Matriks HISPM, Widyarini dan Hunusalela ZF tahun 2019 dan Baroto dan Purbo Hadinirat tahun 2014 menyatakan bahwa HISPM atau Quantitative Strategy Planning Matrix merupakan suatu teknik untuk mengidentifikasi alternatif strategi yang sesuai atau terbaik bagi kondisi perusahaan. David tahun 2016 menyatakan bahwa baris atas HISPM terdiri atas alternatif strategi yang diturunkan dari matriks SWOT.
Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam GSBM adalah strategi-strategi alternatif, faktor-faktor kunci, bobot, AS atau attractiveness score adalah nilai daya tarik, TAS atau total attractiveness score adalah total nilai daya tarik, dan STAS atau sum total attractiveness score adalah jumlah total nilai daya tarik. Langkah-langkah penggunaan matriks GSBM. Yang pertama, membuat daftar peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan di kolom kiri GSBM berdasarkan informasi langsung dari matriks EFE dan matriks IFE. Yang kedua, memberi bobot pada setiap faktor eksternal dan internal kunci sebagaimana pada matriks EFE dan IFE. Yang ketiga, memeriksa matriks pencocokan di tahap kedua dan mengenali berbagai strategi alternatif yang harus dipertimbangkan. Yang keempat, menentukan nilai AS atau attractiveness score yang ditentukan dengan memeriksa faktor eksternal dan internal satu persatu. Isu manajemen dalam implementasi strategi. Pada tahap implementasi ini, organisasi hanya melakukan implementasi strategis berdasarkan prosedur dan kesepakatan yang telah ditetapkan. Dalam hal implementasi harus diperhatikan isu-isu manajemen yang ada pada kondisi terkini. Contoh isu terkini adalah teknologi informasi dan strategi yang dipilih oleh pengembangan TI dalam pemerintahan yang sering disebut e-government. Isu-isu utama manajemen bagi penerapan strategi meliputi 1. Penetapan tujuan tahunan, 2. Pembuatan kebijakan, 3. Alokasi sumber daya, 4. Perubahan struktur organisasi yang ada, 5. Restrukturisasi dan rekayasa ulang, 6. Perbaikan program penghargaan dan insentif, 7. Minimalisasi penolakan terhadap perubahan, 8. Pengenalan manajer pada strategi, dan yang terakhir pengembangan budaya yang mendukung strategi. Beberapa contoh isu yang mungkin membutuhkan kebijakan manajemen adalah memberikan lokakarya dan seminar untuk mengembangkan manajemen secara berkelanjutan atau secara terbatas, memusatkan atau mendesentralisasi aktivitas pelatihan karyawan, merekrut melalui agen karyawan, kampus, dan atau surat kabar, promosi dari dalam atau merekrut dari luar, promosikan berdasarkan prestasi atau senioritas, mengaitkan kompensasi eksekutif dengan tujuan jangka panjang atau tahunan, menawarkan imbalan yang besar atau sedikit untuk karyawan, bernegosiasi secara langsung atau tidak langsung dengan serikat pekerja, dan mendelegasikan kewenangan atas pengeluaran yang besar atau tetap mempertahankan kewenangan ini secara terpusat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.